Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Sambil Bapak Ibu bisa men-silentkan handphonenya untuk dapat fokus beribadah kepada Tuhan, kita akan bersaat teduh. Bapak Ibu, hari ini adalah ibadah HUT GKI. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian yaitu Mars GKI dalam KPPK nomor 13. Kita akan menyanyikan bersama-sama, mungkin sebagian kita baru pertama ya, saya juga pertama. NKB 230. Di NKB 230. Karena kita baru menyanyikan lagu ini, tapi mungkin sudah ada yang tahu, tadi sempat latihan sebelumnya. Kita akan menyanyikan lagu ini. Pak Suto juga akan membantu kita ya menyanyikan lagu Mars GKI ini. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini
dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita pasti dan harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, ibadah kita ini akan kita buka di dalam nats pembukaan yang terdapat di dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Matius 25 ayat yang ke-40. Karena hanya satu ayat, mari kita bacakan bersama-sama. Matius 25 ayat yang ke-40. 3, 2, 1. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sekali lagi saya bacakan. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ketika dalam kehidupan kita, setiap hari ketika kita mendoakan orang lain, kita peduli kepada orang lain, kita mengasihi orang lain, dan kita menolong orang lain, semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena bukan kita yang dulu peduli, tetapi karena Allah yang lebih dahulu peduli kepada kita. Maka sebelum memasuki pengakuan dosa, mari kita mengaku bahwa kita yang peduli itu karena Allah lebih dahulu peduli kepada kita. Kita menyanyikan lagu Allah Peduli, Allah Mengerti. Banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita bahwa Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Biarkan musik saja, kita akan sama-sama mengingat kebaikan Tuhan terus dalam hidup kita. Banyak perkara yang mungkin kita tidak mengerti, tapi percayalah bahwa Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Banyak perkara, kita nyanyikan satu kali lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
Mari kita masuk dalam doa. Allah mengerti, Allah peduli setiap persoalan yang kami alami. Tapi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Kami tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, seringkali kami hanya melakukan apa yang kami inginkan saja. Oleh sebab itu sepanjang minggu ini Tuhan, boleh kami datang ke hadapan Tuhan dengan rendah hati. Kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Itu bukan karena kami boleh bebas untuk melakukan dosa dalam hidup kami, tetapi kami menyadari seringkali kami gagal Tuhan. Oleh sebab itu kami dengan rendah hati memohon Tuhan mengampuni, menyucikan kami. Jikalau masih ada di dalam hati dan pikiran kami pada saat ini Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin kebencian, mungkin kemarahan, mungkin kekesalan terhadap orang-orang di sekitar kami, Tuhan ampuni kami Tuhan, karena mereka juga tidak sempurna sama seperti kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami seperti Engkau mau terus mengampuni, mengasihi kami. Kami belajar untuk mengasihi, mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami tahu kami boleh melakukan itu, bisa melakukan itu hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menolong kami melangkah dengan iman sehari demi sehari, hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdiri, kita akan membacakan berita anugerah. Saya akan bacakan berita anugerah di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berikan salam damai kepada kanan kirinya dengan tersenyum. Ya, kita masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Bagikan Kepada Semua Orang, KPPK nomor 368. Nanti setelah itu ada pujian yang akan dipersembahkan dari Rui ya. Nanti baru firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Suto. Kita menyanyikan lagu Bagikan Kepada Semua Orang.
pujian, saya persilakan. Ya, puji Tuhan buat persembahan pujiannya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam doa sebelum firman Tuhan diberitakan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami bisa bersama-sama kembali hadir di rumah-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Terutama hari ini kami sebagai warga GKI boleh memperingati ulang tahun GKI yang ke-34 tahun. Kami bersyukur penyertaan-Mu untuk gereja-Mu yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini.
Sesaat lagi kami mau mendengar pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga untuk seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkannya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur bersama-sama. Kita boleh merayakan, memperingati kembali ulang tahun Gereja Kristen Indonesia GKI yang ke-34. Mungkin kita bertanya, kenapa dihitungnya hari ini kita memperingati 34 tahun? Bukankah GKI sudah ada jauh sebelumnya? Nah, 34 tahun ini dihitung dari sejak penyatuan dari 3 sinode. Ya, sinode GKI Jawa Barat, Jawa Tengah, dan GKI Jawa Timur. Mereka melebur menjadi satu dalam sinode GKI. Terus kalau yang semula GKI Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, GKI Jawa Timur, sekarang seperti apa? Dikenalnya sebagai sinode wilayah. Ya, jadi jangan kita bingung kok ada di GKI ada sinode wilayah, ada klasis, ada jemaat. Dalam sistem GKI kita mengenal ada disebut sinode GKI yang terdiri dari 3 sinode wilayah. Sinode wilayah Jawa Barat, sinode wilayah Jawa Tengah, sinode wilayah Jawa Timur. Terus nanti setelah sinode kita lihat lagi ada klasis. Kalau gereja kita GKI Agape, Pos Jemaat Villa Melati Mas masuknya di klasis mana? Yaitu klasis Priangan. Jadi klasis Priangan ini klasis yang memiliki keunikan khusus. Kenapa? Karena di dalam lingkup gereja-gereja yang ada di klasis Priangan ada bahasa Mandarinnya. Ya, ada bahasa Mandarin. Jadi jangan heran loh kok di minggu pertama yang kemarin khotbahnya ada bahasa Mandarin. Betul, itu ciri khas dari klasis Priangan. Dan kita di sinode wilayah Jawa Barat ada 8 klasis, salah satunya klasis Priangan. Dan hari ini di momen kita memperingati ulang tahun GKI yang ke-34, tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama di dalam penyampaian khotbah, kehidupan yang peduli dan berbagi sebagai GKI. Tema yang relevan di tengah-tengah situasi dunia yang bersifat individualis dan eksklusif. Yang penting semuanya untuk saya.
Dia masa bodoh kadang-kadang dengan keadaan orang-orang di sekitarnya. Kami kelompok yang eksklusif, tertutup dengan kelompok orang luar. Itu kondisi yang real yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Jadi masing-masing orang sudah tidak lagi peduli terhadap sesamanya, apalagi untuk berbagi dengan sesama. Terus kalau kita bicara tentang gereja, gereja bisa nggak bersikap seperti itu? Eksklusif dan individualis, bisa. Ya, yang penting untuk gereja kami, gereja lain terserah, masa bodoh, kami nggak peduli. Gereja kami bisa semakin besar, semakin membangun gedung-gedung yang mewah dan megah. Gereja lain habis sedikit demi sedikit, kami bisa ambil dia menjadi bagian gereja kami. Itu yang terjadi. Tuhan Yesus telah mencontohkan kehidupan yang peduli dan berbagi ketika dia berkarya di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia. Jadi kalau kita membaca di dalam catatan kitab Injil, bagaimana pribadi Yesus ketika dia hadir di tengah-tengah manusia, dia menyatakan kepedulian dan dia berbagi, termasuk ketika dia berada dalam kondisi yang sangat lelah. Pernah dicatat di dalam kitab Injil, Yesus itu sudah sehari-harian mengabarkan berita Injil Kerajaan Allah. Lapar. Terus orang-orang banyak terus mencari Yesus. Murid-murid sudah menyarankan kepada Yesus, udah Tuhan Yesus, kita makan dulu dah, istirahat dulu barang sejenak. Tetapi orang banyak terus mencari Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menyatakan belas kasihannya, menolong orang-orang banyak itu. Dia peduli. Ketika dia melihat orang yang kerasukan setan, Yesus peduli melepaskan dia dari kerasukannya. Ketika Yesus melihat orang-orang yang berada dalam kondisi kesedihan, ketika saudara dari Marta dan Maria yang bernama Lazarus, dia udah mati, udah dikubur selama 4 hari. Tapi ketika Yesus melihat bagaimana sedihnya Marta dan Maria meratapi saudara yang sudah mati, Yesus peduli. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati itu. Ini yang Yesus telah lakukan. Jadi ketika kita bicara tentang kepedulian dan berbagi, kita boleh belajar melihat pada pribadi Yesus sendiri. Dan hal ini dicontoh juga dalam kehidupan jemaat mula-mula. Jadi ketika Kristus terangkan ke surga dan janji pencurahan Roh Kudus itu nyata pada hari Pentakosta. Lalu Petrus berkhotbah, dikatakan ya. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus itu berkhotbah. Dan waktu Petrus berkhotbah di hadapan ribuan orang, orang-orang itu dijamah oleh Tuhan, biar mereka bertobat. Dikatakan, dicatat di dalam Kisah Para Rasul ini, orang-orang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, hebat ya. Saya coba membayangkan kalau gereja kita di sini sekali khotbah bisa nggak usah hampir ribuan dah, 100 orang aja bertobat, nggak cukup lagi nih tempatnya. Berapa minggu terakhir ini kita coba memikirkan untuk kapasitas ruangan di sini. Terakhir kehadiran itu minggu lalu 51 orang. Udah sempit. Saya coba membayangkan ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta itu 3.000 orang bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Wah, luar biasa. Dan itulah terbentuknya jemaat mula-mula. Bagaimana jemaat mula-mula yang terbentuk ini di dalam mereka menghidupi penghidupan itu? Apakah mereka belajar meneladani Kristus yang mau peduli dan berbagi itu? Kalau kita baca di dalam pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, betul nyata mereka meneladani Kristus itu. Hidup mereka hidup yang peduli dan saling berbagi satu dengan yang lain. Ini kita bertanya, apa sebetulnya yang melandasi gereja mula-mula kok bisa hidup saling peduli dan berbagi? Ini menarik. Karena realita kalau kita lihat,
Enggak semua gereja-gereja yang ada pada masa ini hidup di dalam kehidupan peduli dan berbagi. Kenapa bisa seperti itu? Ini kembali lagi kepada apa yang melandasi gereja itu hadir di tengah dunia. Nah, kita belajar dari kisah para rasul ini, dalam kehidupan gereja mula-mula, apa sebetulnya melandasi gereja ini sehingga mereka bisa peduli dan saling berbagi itu. Ada dua hal yang mendasar. Yang pertama, karena mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, dicatat dalam firman Tuhan. Mereka tekun. Tekun itu artinya setia, mendalami, mendengar, dan memperhatikan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul, yaitu firman Allah yang diajarkan. Mereka belajar firman Allah itu secara luar biasa mendalam. Dari waktu ke waktu mereka tekun mendengar apa yang diajarkan itu. Sekarang ini jemaat di dalam gereja Tuhan masih nggak tekun untuk belajar firman Allah? Masih nggak tekun belajar firman Allah? Berapa kali saya suka dengar dari rekan-rekan hamba Tuhan bicara tentang kalau gereja ngadain pembinaan, belajar mendalami firman Allah, hadirnya sepi, sedikit. Dari target misalnya kehadiran bisa 100 orang, 20 aja kadang nggak nyampe. Nggak ada antusias lagi untuk belajar, untuk menerima firman Allah. Nah, kalau gereja, orang-orang percaya di dalam gereja itu sudah tidak lagi ada kerinduan untuk belajar firman Allah, tekun di dalam mendalam firman Allah, bagaimana mungkin dia mau hidup peduli dan berbagi? Dunia sekarang ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita berpusat pada diri kita sendiri. Pokoknya saya senang, orang lain kita masa bodoh. Kalau ajaran dunia itu terus-menerus merasuki gereja, gereja akan semakin egois sih, nggak akan peduli dan nggak akan mau berbagi lagi. Tapi kita boleh belajar dalam kehidupan jemaat mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Firman Allah terus mewarnai kehidupan mereka. Terus landasan yang kedua, apa yang melandasi mereka untuk bisa menjadi gereja yang peduli dan berbagi? Mereka juga tekun untuk bersekutu. Ya, tekun untuk bersekutu. Pertanyaan bagi kita, ketika mereka hadir bersekutu, mereka ngelakuin apa aja tuh? Bapak Ibu kalau lagi kumpul-kumpul bersekutu bersama-sama ngelakuin apa biasanya? Orang kadang-kadang bersekutu ngumpul bareng-bareng, banyak hal yang kadang-kadang yang dilakukan, misalnya gosikin orang, ya, ngomongin orang seperti itu, ngeliatin, wah ini mulai dibumbuin sana dan sini, jadi rame itu persekutuannya. Jangan kita pikir ketika orang bersekutu fokus untuk Tuhan, enggak. Tapi kita boleh belajar dalam kehidupan jemaat mula-mula, ketika mereka bersekutu dicatat dalam firman Tuhan, yang mereka lakukan adalah mereka memecahkan roti dan berdoa. Hebat ya, memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada begitu hubungannya sangat dekat dengan Tuhan. Kalau orang hidupnya dekat dengan Tuhan, apa yang Kristus pernah teladankan itu akan mengalir, mewarnai kehidupan mereka. Sebaliknya ketika seorang itu semakin jauh dari Tuhan, hidupnya jauh dari persekutuan dengan Tuhan, jangan berharap dia akan semakin peduli dan berbagi. Enggak. Jadi dua hal ini yang menjadi landasan gereja mula-mula bisa peduli dan berbagi. Mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan mereka bertekun dalam persekutuan dengan memecahkan roti dan berdoa. Terus hal yang kedua kita belajar, bagaimana cara hidup jemaat mula-mula itu sendiri. Gimana cara hidupnya? Ketika mereka berkumpul bersama-sama, kehidupannya seperti apa yang mereka nampakkan? Nah, dari pembacaan kisah para rasul, kita lihat ada 3 hal yang mewarnai kehidupan jemaat mula-mula. Yang pertama dicatat, mereka hidup dalam persatuan. Mudah nggak untuk bersatu? Nggak usah banyak orang dah ya. Saya tanya dulu ya,
Bersatu untuk mempertahankan persatuan dua orang saja mudah nggak? Dua orang itu dalam pengertian bentuk sebuah keluarga. Mudah nggak untuk mempertahankan kesatuan dua orang ini, suami dan istri? Saya tanya ya, boleh? Untuk yang sudah menikah, yang belum menikah nanti dari tanyanya. Setelah menikah aja baru tanya. Enak tanyanya dengan Pak Agil, pas dia hari ini sudah hadir. Pak Agil, mempertahankan dua orang suami istri untuk tetap bersatu itu mudah atau susah? Susah gampang. Susah gampang. Oke juga. Kalau Pak Rudi gimana? Gampang-gampang susah atau susah gampang? Gampang susah. Betul, untuk mempertahankan kesatuan ini dua orang saja susah loh. Karena setiap orang memiliki kepribadian yang kadang-kadang bisa bertolak belakang. Kita bisa bayangkan ya, keluarga itu dibentuk dari dua pribadi yang berbeda. Siapa di sini baru beli sepatu baru? Ada yang hari ini baru beli sepatu baru? Boleh ngaku aja, nggak apa-apa deh. Ada yang baru beli sepatu baru atau sendal baru deh? Moris waktu beli sepatu baru, pernah nggak tanya kepada yang jual, Mbak, saya mau beli sepatu baru tapi yang kiri aja ya? Pernah nggak? Nggak pernah. Kalau misalnya dia jual cuma kaki kiri, mau nggak beli sepatu itu? Kita nggak mau. Pasti ketika kita beli sepatu, beli sendal, kita maunya sepasang kiri dan kanan. Kenapa harus sepasang? Kan bagi kita kan pertanyaan ini, kenapa harus sepasang? Kenapa? Kok enggaknya cuma satu aja misalnya, kiri aja atau kanan aja? Nah bisa, itu namanya saling melengkapi, betul kan? Nah kalau kita bayangkan kehidupan keluarga seperti itu sebetulnya, Tuhan itu uniknya ketika dia mempersatukan seseorang dalam sebuah ikatan keluarga, bisa perbedaannya jauh loh. Ada yang satu, waduh, diamnya setengah mati tuh, mau nggak diajak ngomong, nggak mau ngomong dia. Bisa bersatu dengan istrinya yang, wah, kalau nggak disuruh berhenti, nggak mau berhenti dia ngomongnya. Bisa kumpul jadi satu. Nah tujuannya untuk apa? Saling melengkapi, sama seperti sandal atau sepatu, betul kan? Balik lagi ke Pak Agam dah. Pak Agam kira-kira tipenya seneng ngobrol atau seneng banyak diamnya? Saya sendiri Suka diam, betul ya? Balik kepada pasangannya, Margaret. Suka ngobrol atau suka diam? Suka ngomong. Tapi kan kita bingung, kok bisa bersatu ya? Kalau misalnya semuanya diam-diaman, jadi apa tuh? Waduh, kita gak kebayang tuh. Tiap hari cuma bersateduh aja, ketemu bersateduh sama-sama. Kalau misalnya saling suka ngomong terus, ketemu dipersatukan, apa yang terjadi? Berantem tuh tiap hari. Nah, suka berantem, betul. Ibu Anggo ngalami gak seperti itu ya? Berantem, suka ngobrol. Betul. Ya. Nah, jadi kita lihat bersama-sama ketika firman Tuhan mencatat bagaimana jemaat mula-mula itu cara hidupnya, mereka hidup dalam persatuan. Dalam persatuan. Dan kita mungkin bertanya lagi, kok mereka bisa bersatu itu ya? Bukankah yang berkumpul sama-sama itu adalah orang-orang dari berbagai ragam perbedaan? Dari berbagai macam suku, dari berbagai macam latar belakang keluarga, dari berbagai macam perbedaan temperamen mereka kumpul sama-sama. Tapi mereka bisa tetap bersatu. Nah, kita bisa bayangkan kehidupan kita ber-GKI. Ini semakin hari semakin beragam. Ya, semakin beragam. Kita aja yang namanya pos Jemaat Wilam Mati Mas di tempat ini. Beragam nggak kita yang kumpul sama-sama? Beragam. Ya, beda. Mulai dari suku kita beda. Mulai dari temperamen kita beda. Nah, kalau perbedaan itu dijadikan alasan untuk kita terkotak-kotak, hancur dari gereja kita. Tuhan tidak menghendaki itu. Yang Tuhan kehendaki,
perbedaan yang ada, keberagaman yang ada justru bisa mempersatukan kita. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Dan ini terus-menerus diusahakan dalam kehidupan kita bergereja. Ya, GKI terus berusaha untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada ini, supaya tetap ada di dalam kesatuan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan apa yang menjadi kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang mereka miliki itu kepunyaan bersama. Beda nggak kalau misalnya yang dimiliki itu dianggap kepunyaan sendiri dalam kita memperlakukan itu? Beda. Saya ambil contoh ya. Misalnya kita punya mobil Grand Max nih. Itu mobil gereja Grand Max, betul ya? Berarti ketika kita punya mobil Grand Max itu mobil kepunyaan kita bersama. Berarti kita harus menjaga dan memelihara bersama-sama. Misalnya suatu kali, waktu kita lagi mau naik mobil, kita lihat ada anak di pinggir jalan diambil batu. Dia mau lempar mobil Grand Max kita. Ibu Aili lihat. Ya, Ibu Aili lihat. Kira-kira Ibu Aili mau lakukan apa? Apa bilang? Nah, nggak apa-apa, lempar aja nak. Marah betul. Ya. Kenapa kita marah? Karena ini mobil milik kita bersama. Kita akan marah kepada anak itu. Jangan kau lempar mobil itu. Itu milik kami bersama. Kalau kamu berani lempar, hadapi dulu aku. Wah, gitu ya. Langkahi dulu mayatku. Ada orang bisa seperti itu loh. Karena itu milik kita bersama. Nah, saya berharap setiap kita boleh memiliki sebuah pemahaman apa yang kita punya di gereja ini. Itu milik kita bersama yang harus kita rawat, yang harus kita pelihara bersama-sama. Saling mengingatkanlah ya. Jadi kalau ada yang coba untuk merusak, untuk mengabaikan itu, kita coba-coba untuk mengingatkan. Jangan loh, ini milik kita bersama. Kalau dirusak, yang akan menanggung akibatnya sama-sama. Ya, sama-sama kita akan tanggung akibatnya. Tapi kita boleh saling mengingatkan, ini milik kita bersama. Hal yang ketiga, bagaimana cara hidup jemaat mula-mula itu? Mereka hidup saling berbagi satu sama yang lain. Saling berbagi. Jadi yang berlebih membantu yang berkekurangan, sehingga ada keseimbangan satu dengan yang lainnya. Karena dalam kumpulan jemaat mula-mula itu gak semua orang hidupnya dalam kehidupan yang berkecukupan. Ada yang berlimpah dalam hal harta materinya, tapi ada juga yang berkekurangan hidupnya. Nah, yang berlimpah ini membagikan apa yang dia miliki untuk saudara-saudaranya yang berkekurangan. Itu yang mereka lakukan, hidup saling peduli dan berbagi. Nah, dari beberapa pembacaan Alkitab hari ini, baik dalam nas pembimbing atau pemberita anugerah, kita boleh belajar ada dua prinsip dasar yang ditekankan dalam hal berbagi. Dalam hal berbagi, apa yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh? Ada dua hal. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 25. Coba kita lihat ya. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-40. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini? Saya bacakan sekali lagi Injil Matius 25 ayat yang ke-40. Dikatakan seperti ini. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi dalam hal kita membagi, saling berbagi satu dengan yang lain, jangan kita membeda-bedakan. Dengan pertimbangan yang mana dapat memberikan untung ataupun rugi buat saya. Jadi ketika saling membagi, jangan engkau membeda-bedakan orang-orang yang harus engkau berbagi.
Dalam Injil Matius ini digambarkan orang yang mendapatkan sesuatu yang dibagikan itu orangnya seperti apa? Yang paling hina. Kira-kira pernah nggak kita lihat orang yang paling hina? Seperti apa sih orang yang paling hina? Pernah lihat nggak orang yang paling hina? Orang yang mungkin dalam hidupnya udah nggak punya apa-apa, orang yang mungkin tubuhnya pun udah hancur-hancuran, yang orang yang sudah tidak lagi dianggap sebagai sesama, yang disingkirkan dalam hidup bermasyarakat, itu orang yang paling hina. Banyak nggak kita ketemu orang-orang model seperti ini? Banyak. Ya. Jadi ketika kita mau membagi, peduli dan berbagi, kita nggak membeda-bedakan orang-orang itu. Semua mereka sama dan berharga. Malah Yesus katakan ketika engkau melakukan untuk orang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Wah, luar biasa. Ada satu cerita yang bagi saya sangat berkesan. Satu kali di sebuah desa, di sebuah kota lah ya, kalau desa itu terlalu kecil. Di sebuah kota, ada sebuah toko besar yang menjual selimut. Selimut ya. Jadi selimutnya ini bukan selimut yang KW-nya KW3, KW2 bukan. Selimut yang dijual adalah yang berkualitas. KW-nya KW1 yang high class punya, tingkat tinggi ya. Suatu kali ketika toko itu sedang dibuka, banyak pembeli yang datang membeli selimut. Lalu masuklah seorang pengemis tua. Jadi pengemis tua ini masuk ke toko itu, dia mulai lihat selimut yang dipajang ini. Kalau misalnya kita jadi orang yang bekerja di toko itu, apa yang kita lakukan terhadap pengemis tua ini? Apa yang kita lakukan? Pak Rudi, kalau Pak Rudi pemilik tokonya, apa akan dilakukan terhadap orang ini? Saya pernah suatu kali ya pergi ke toko yang jualan handphone. Pakainya pakai kaosnya kaos oblong, sandalnya sandal jepit. Jadi waktu saya masuk ke toko itu, lihat-lihat pegawainya mulai melototi saya. Dia melototi saya di baju kaos oblong, sandal jepit. Mau ngapain ke sini? Jangan-jangan mau nyolong handphone saya ini. Jadi mulai beberapa orang mulai mengelilingi saya. Dia bilang, Pak, mau cari apa? Lihat-lihat sini. Saya mau lihat handphone yang baru nih. Oh, nggak ada Pak, handphonenya lama semua di sini. Akhirnya saya keluar. Nah, jangan-jangan sikap kita seperti itu loh. Ketika ada orang pengemis tua yang kita lihat pakainya sangat lusuh, kita menganggap dia hanya mengganggu kenyamanan di toko ini. Mungkin para pegawainya akan usir dia keluar. Tapi beda dengan pemilik toko yang jual selimut. Jadi ketika dia lihat si bapak ini, lihat sana lihat sini, dia mulai hampir. Dia tanya, Pak, Bapak mau beli apa? Saya mau beli selimut. Tapi Pak, saya punya uang yang sangat minim. Saya punya uang itu cuma 100.000. Maklumlah pengemis ya. Hasil ngemisnya dia kumpulin hari demi hari, cuma sedikit sekali. Dan hanya terkumpul cuma 100.000. Tapi saya mau beli selimut untuk 5 anggota keluarga saya. Ada nggak Pak? Yang harga selimutnya saya mau beli 4, harganya 100.000. Kira-kira ada nggak? Ini high class loh tokonya. Bukan KW punya. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Lalu setiap bapak pemilik toko bilang, oh ada Pak. Bapak mau beli selimut? Ada. Kebetulan hari ini lagi diskon gede-gedean. Barangnya kami akan cuci gudang Pak. Ya. Jadi gini, kalau Bapak beli 4 selimut, ada bonus 1 gratis.
Dan pas hari ini, kalau Bapak bawa uangnya 100.000, 4 selimut ini pas harganya 100.000, Pak. Wah, kira-kira seneng nggak untuk si Bapak pengemis ini? Seneng luar biasa. Dia bilang, aduh, puji Tuhan, saya tahun ini nggak kedinginan. Saya beli selimut untuk saya dan untuk seluruh anggota keluarga saya. Senangnya luar biasa. Dia bilang, Pak, tolong bungkuskan saya selimut ini. Ini saya bayar 100.000. Kemudian dia ucapan terima kasih yang begitu luar biasa, lalu dia pulang keluar dari toko itu. Dan temannya yang juga hadir di toko itu lihat apa yang dilakukan oleh si pemilik toko. Dia hampiri si pemilik toko. Pak, Bapak nggak salah jual selimutnya. Loh, kenapa salah? Kemarin saya beli selimut yang seperti ini loh, Pak. Harganya ini tuh nggak Bapak jual sama saya. 5 juta loh satunya. Tapi kenapa Bapak jual hari ini 4 selimut 100.000? Bapak bohongin saya ya? Jangan-jangan dulu waktu jual selimut itu yang KW punya rusak punya ya? Oh enggak. Saya tetap menjaga mutu dari barang yang saya jual. Kenapa hari ini saya menjual dengan harga 400.000? Tahu nggak kira-kira kenapa? Lalu si Bapak ini cerita. Kalau kemarin waktu kamu beli dengan saya, harga 5 juta, karena saya berdagang dengan kamu sebagai manusia. Saya lihat kamu mampu punya uang banyak. 5 juta bagimu nggak masalah. Kau keluarkan uang itu. Tapi hari ini, pengemis tua ini datang. Saya berdagang dengan Tuhan. Wah, kaget si pemiliknya ini. Yang beli ini kaget. Wah, dagang sama Tuhan. Betul. Karena saya tahu Bapak ini dalam kondisi tidak punya apa-apa. Dia cuma punya selembar uang 100.000. Dia nggak mungkin bisa mendapatkan harga selimut seperti itu. Tapi dia butuh itu. Dan saya nggak mau ketika saya hanya memberi untuk Bapak ini, dianggap itu sebagai harga sedekah. Nggak mau saya. Harga dirinya itu akan merasa begitu rendah. Hanya menerima. Tapi saya mau membuat dia ada sesuatu yang dia berikan, yang dia beli, dan itu membuat dia suatu kebanggaan. Wah, luar biasa. Kebanggaan. Jadi bagi saya uang 100.000 nggak ada apa-apanya. Untuk makan seharian mungkin nggak cukup bagi dia. Tapi aku berdagang dengan Tuhan. Melalui orang ini aku melihat ada cahaya Allah di sana. Aku berbagi dengan dia, peduli terhadap dia, dan Tuhan memperhitungkan itu buat aku. Aku sudah begitu diberkati dengan toko yang begitu luar biasa, semua dari Tuhan. Dan aku akan berbagi dan melalui berkat-berkat yang Allah terima dari Tuhan itu. Jadi kiranya kita boleh belajar dari cerita ini. Ya, orang yang kadang-kadang kita anggap hina, justru dia sangat bernilai yang harus kita mau berbagi dan peduli. Ini hal pertama dalam hal berbagi, kita jangan membeda-bedakan dengan pertimbangan untung dan rugi. Yang kedua, kita lihat di dalam pembacaan berita anugerah 2 Korintus 9 ayat 7. Coba kita lihat. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Tadi sudah dibacakan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini dikatakan seperti ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi dalam hal kita membagi, kita berbagilah dengan rela hati dan sukacita. Bukan karena paksaan dan sungut-sungut yang keluar dari mulut kita. Ada contoh yang bagi saya sangat luar biasa ya. Ceritanya gini. Suatu kali di dalam ibadah pengkhotbah, pendetanya khotbah seperti ini. Jemaat yang dikasih Tuhan. Di dalam dunia ini ada 2 jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar itu jalan yang menuju kepada neraka. Jalan yang mulus, lurus. Semua orang ingin berebut masuk ke sana.
Sedangkan jalan yang kedua, jalannya sempit, berkelok-kelok, banyak lubang-lubang di sana, banyak kerikil yang berhamburan di jalan itu. Dan orang susah berjalan. Terus Kohahen di belakang angkat tangan. Pak Pendeta, saya mau tanya nih. Pendeta kaget kan sama khotbah, kok ada sih cuma berani tanya-tanya. Lalu si Kohahen bilang, Pak Pendeta, saya mau tanya. Selama ini kami semua jemaat telah memberikan persembahan, kasih gempur, uangnya dikemanain? Apa nggak bisa perbaiki jalan ke surga itu? Di aspal kek, dikasih beton kek, supaya jalan jadi bagus dan mulus. Saya pikir lucu juga nih si Kohahen ini. Ya, dia mulai hitung-hitungan kan, istilahnya saya sudah memberi, kok nggak dibuat mulus nih? Nah, jadi hari ini kita boleh belajar sama-sama. Ketika kita mau berbagi, peduli dan mau berbagi kepada sesama, jangan kita membeda-bedakan. Berilah itu dengan sukarela dan sukacita. Itu akan memberikan nilai tambah buat kita. Yang terakhir, apa pengaruhnya kalau kita sebagai gereja mau hidup peduli dan berbagi? Kita lihat kembali dalam pembacaan Kisah Para Rasul tadi. Kisah Para Rasul pasal 2 di ayat yang ke-7, 47. Dikatakan di sana apa? Sambil memuji Allah, dan mereka semua sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka yang dengan orang yang diselamatkan. Disukai semua orang, Tuhan yang menambahkan jumlah itu. Hebat ya. Jadi apa yang terjadi pada jemaat mula-mula, kita berharap ini pun bisa terjadi dalam kita bergereja di tempat ini. Kita menyandang juga GKI, nama Gereja Kristen Indonesia Agape Pos Limas. Apakah kita sudah menjadi gereja yang peduli dan berbagi itu? Indah pada akhirnya keberadaan kita di tempat ini disukai semua orang, dan Tuhan tambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Firman Tuhan, kita mengambil waktu teduh sesaat. Jemaat saya undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan masuk dalam beberapa pokok doa siapaan. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu yang diberitakan pada pagi ini. Kami boleh diingatkan kembali panggilan kami sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini haruslah menjadi gereja yang peduli dan mau berbagi.
Tolong setiap kami sebagai umat-Mu, kami boleh belajar meneladani akan Kristus itu sendiri. Kau tolong untuk masa depan kehidupan kami ber-GKI, biarlah GKI boleh terus berkiprah di tengah dunia ini, memberikan warna, menjadi saluran berkat-Mu, terutama buat kehidupan kami di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, kami berdoa, Kau juga memakai gereja-Mu di tempat ini. Gereja yang bukan gereja yang besar, tapi gereja yang kecil. Tapi kami dihadirkan di tengah-tengah masyarakat tempat ini untuk menjadi gereja yang mau peduli dan berbagi. Pakai setiap kami sebagai bagian dalam gereja ini untuk bersama-sama melakukan apa yang firman-Mu telah katakan bagi kami. Tuhan, kami mau berdoa saat ini untuk beberapa jemaat yang dalam keadaan sedang bergumul. Tuhan yang menolong apa yang jadi pergumulan mereka. Bergumul karena sakit penyakit, kelemahan tubuh, biarlah Tuhan Kau jamah menguatkan dan memulihkan yang sedang mengalami kelemahan tubuh itu. Kami secara khusus berdoa buat Lause Mega dan suami yang saat ini pun harus tinggal bersama dengan anaknya di Kelapa Gading karena cucu yang selama ini bersama-sama dia harus menjalani isoman. Tuhan yang kiranya melindungi dan menjaga, biarlah dia boleh tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga mau berdoakan buat adik daripada penakwa Sofian Budiman yang hari ini kondisinya sedang drop, harus dilarikan ke rumah sakit. Tuhan yang berbelas kasihan atas diri dengan kelemahan tubuh yang sudah sekian lama dia derita. Tuhan biarlah beranugerah dan Tuhan nyatakan pertolongan-Mu yang terbaik yang akan Tuhan nyatakan baginya. Kami juga berdoa buat jemaat sedang bergumul dalam kehidupan keluarga mereka. Kondisi yang kritis yang sedang terjadi karena berbagai macam perselisihan, pertengkaran yang ada. Tapi kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau yang telah mempersatukan, Engkau juga akan mengikat mereka, memulihkan hubungan itu dengan cinta kasih-Mu, mengikat mereka kembali sehingga boleh terjadi pembaharuan dalam hubungan satu dengan yang lain. Kami juga serahkan yang sedang bergumul dalam kehidupan ekonomi dan usaha mereka. Engkau Allah sumber segala pertolongan dan berkat itu. Engkau juga akan menolong, memberikan hikmat untuk kami boleh melihat kesempatan yang Tuhan bukakan untuk kami bisa mendapatkan berkat-berkat Allah. Kami juga terus berdoa buat kepengurusan yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau terus akan mempersatukan kami, terbina kerjasama yang baik untuk saling bersama-sama mendukung, melayani Tuhan, sehingga kami boleh melihat dampak dari apa yang kami lakukan dalam pelayanan itu membawa kemajuan bagi gereja. Juga kami terus mendoakan buat bangsa dan negara kami Indonesia di tengah situasi bangsa yang bergumul saat ini dengan keadaan ekonomi secara global yang semakin mempersulit di dalam pemerintah mengambil langkah-langkah untuk rakyat boleh mengalami kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Kecenderungan untuk meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok. Tuhan kiranya juga tolong pemerintah di dalam mengambil kebijakan sehingga itu tidak semakin membebani kehidupan masyarakat. Kami juga serahkan untuk persiapan ketika akan dilangsungkannya Pilpres di tahun 2024 yang mulai sekarang pun telah mulai nuansa yang dirasakan dan juga untuk proses-proses yang mulai bergulir sekarang ini. Tuhan kiranya menolong sehingga segala sesuatu boleh tetap berjalan dengan baik, dan kami meyakini bahwa Tuhan juga yang telah memilih pemimpin bangsa kami yang terbaik yang akan melanjutkan kepemimpinan sebagai presiden dan wakil presiden. Ini doa kami Bapa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang Yesus terajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah firman Tuhan, kepedulian Allah menjadi kepedulian kita semua. Sebelum kita masuk dalam persembahan, saya ingin bertanya dulu, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Adakah? Tidak ada ya, semuanya jemaat yang setia ya. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Saya akan membacakan ayat persembahan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 yang berkata, "Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu "Ku Mau Serahkan Semua Milikku". Sambil menyanyikan lagu ini, nanti petugas persembahan akan melayani kita di dalam persembahan. Nanti kita akan ulangi pada bait yang pertama dan kedua. Ku mau serahkan semua milikku. Ku mau serahkan semua milikku. Sungguh ku rela kepadamu. Kasih-Mu bersama, ku serahkan diriku, jiwa dan hatiku. Ku serahkan. Baik yang kedua. Ku mau serahkan waktu hidup agar dipimpin ya Tuhanku. Saudara padaku, untuk jalan sunnah-Mu, ini dan selamanya, tahun-tahun. Yang kedua. Ku mau serahkan waktu hidup agar dipimpin ya Tuhanku. Bapak Ibu silakan berdiri. Untuk jalan sunnah-Mu, ini dan selamanya, tahun-tahun. Ya, doa persembahan saya minta Dekan Wisnu. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan oleh karena Tuhan telah memberkati kami dan memberkati hidup kami. Biarlah Tuhan apa yang kami beri pada hari ini, biarlah semua itu ada berkat daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemajuan di gereja kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita dengan lagu pengutusan KPPK nomor 400 Kidung Warga. Berkat rahmat dan kasih Tuhan berikan padamu penuh limpah. Kita akan menyanyi lagu dengan ucapan syukur sebagai berkat Tuhan atas kita semua. Berkat rahmat dan kasih Tuhanku berikan padamu penuh limpah. Menyinarimu dengan wajahnya dan jauh dari bahaya, dengan janjinya yang sungguh setia, kota kencang dan haleluya. Meski dalam badai pencobaan, biarkan dirimu damai sejahtera. Tuhan pelihara, Tuhan pelihara dan menjagamu. Semoga kau jadi berkat baru. Semoga kau jadi berkat baru. Pengutusan dan berkat oleh Pastor. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan persekutuan Allah dengan Allah Roh Kudus memampukan kita untuk hidup peduli dan berbagi sebagai Gereja Kristen Indonesia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, sebelum kita akan berpisah, saya akan mewartakan beberapa hal. Yang pertama, mengenai cuti besar yang akan saya ambil, ya, cuti besar yang akan saya ambil di dalam tata gereja itu setelah 10 tahun pelayanan itu ada dikenal sebagai cuti besar. Sejak diteguhkan sebagai penatua, dan saya sudah 11 tahun, jadi saya mendapat kesempatan untuk mengambil cuti besar. Dan saya akan mengambil cuti besar itu di bulan September awal sampai akhir November. Ya, jadi saya tidak ada bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Tapi kalau yang modelnya pelayanan Zoom masih, karena kan jarak jauh pun bisa kita ikut sama-sama ya. Tapi secara kehadiran tubuh fisik enggak selama 3 bulan. Kemudian yang kedua, untuk yang akan dibaptis, CD ataupun atestasi, setelah selesai ibadah kita ada kelas sebentar ya. Kita ada kelas belajar sebentar, kurang lebih ya setengah sampai 1 jam, dan nanti selanjutnya akan dipimpin, dilayani oleh penginjil Luki. Ya, itu saja ya. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang perlu diinfokan bisa hubungin ke pengurus
di pos Villa Melati Mas itu akan di follow up. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Minggu depan tetap ibadahnya onsite seperti ini. Ya, sesuai dengan jadwal yang biasa kita lakukan. Terima kasih.